Hey guys, what's going on? Welcome back to Crypto Hell. Apa kabar semuanya? Semoga kalian baik-baik aja. Kembali lagi dengan gua Fai Muhammad. Hari ini kita akan membahas potensi Bitcoin lagi ya. Bergerak kemana sekarang? Apakah memang saat ini sudah bisa dicicil atau justru harga itu bergerak kembali lagi turun? Oke, sebelum kita ke teknik analisa, gue ingin mengingatkan kembali buat teman-teman yang udah tahu. Kalau yang belum tahu bisa menyimak event ini bahwa BingX dan Crypto Hell lagi bagi-bagi hoodie ya, dan juga total cash sebanyak 200 USDT yang akan dinilai berdasarkan keaktifan teman-teman di grup komunitas BingX Indonesia. Caranya mudah, teman-teman tinggal lihat aja detailnya ada di kolom komentar atau juga di deskripsi. Ikutin step by stepnya, mudah-mudahan teman-teman bisa menang periode ini dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 30 April. Dan seperti biasa yang kita akan perhatikan pertama kali adalah exchange flow. Kalau untuk kali ini last value itu 2,3, berarti ada penurunan aktivitas whales di dalam exchanger mentransferkan koin dari wallet to exchange ya. Yang sementara kemarin itu sempat 2,313 dan sekarang berada di posisi 2,308 million ya transaksinya. Jadi ada penurunan pengiriman Bitcoin ke dalam exchanger. Ya bisa jadi karena ini weekend, jadi mungkin nanti kita akan melihat hari Senin lagi volume transaksi bisa saja penurunan harga karena adanya penjualan, bisa saja kenaikan harga karena adanya akumulasi. Nah, kalau dari exchange inflow dan outflow, inflow sendiri sekarang masih declining ya, masih menurun, berarti sama berdasarkan exchange reserve barusan, aktivitas transfer koin ke dalam exchange itu tampak kecil untuk saat ini ya. Nah, kalau untuk outflow-nya sendiri 24,315K, berarti ada kenaikan di harga saat ini, berarti ada yang akumulasi dan mentransferkan keluar Bitcoin-nya ke dalam wallet dari exchange. Dan untuk flow indicator kita lihat dari MPI exchange whale ratio ya guys. Di sini kita bisa melihat kemarin kan MPI nggak bisa dibuka ya karena mungkin ada upgrading atau maintenance. Nah, kalau kita lihat per tanggal 1 April sebenarnya wajar-wajar aja, setiap awal bulan pasti akan ada kenaikan dari MPI ini karena para miner Bitcoin kan membutuhkan dana untuk upgrading device-nya atau untuk operasional. Nah, di sini kita bisa melihat per tanggal 1 April kemarin tuh MPI justru lumayan tinggi ya, 8,45, berarti transaksi transfer dari wallet para miner atau dari mining pool ke dalam exchanger itu besar, berarti ada tekanan jual yang lumayan besar juga nih dari para miner di sini. Teman-teman mudah aja sebenarnya kalau mau membaca MPI, di sini ada garis merah dan juga garis hijau. Kalau garis merah ya berarti ada tekanan jual. Kalau dia di bawah garis hijau atau berada di dekat garis hijau berarti whales itu sedang akumulasi di dalam wallet. Nah, kalau kita lihat per hari ini berarti last value itu minus 0,09, berarti untuk saat ini para miners itu lagi sedikit ya beraktivitas di dalam exchanger. Jadi memang tekanan jualnya sudah mulai berkurang untuk saat ini dari para miner. Nah, kalau kita lihat berdasarkan whale ratio pun, whale ratio 0,47 untuk saat ini tidak terlalu besar, berarti kita tidak perlu khawatir sebenarnya bahwa kita bisa menyimpulkan whales itu saat ini tidak terlalu besar ya beraktivitas di dalam exchanger. Jadi potensinya atau kesimpulannya whales sendiri masih holding Bitcoin untuk saat ini. Dan kalau kita lihat pun kan last value terakhir itu 0,5 ya. Sekarang itu 0,4 ya, bisa jadi karena memang weekend juga jadi aktivitasnya tidak terlalu besar. Nanti kita lihat aja hari Senin apakah aktivitas juga pada whale ratio itu naik. Kalau naik berarti aktivitas whales di dalam exchange itu besar, berdagang di dalamnya. Dan kalau dari market indicator kita melihat estimate leverage ratio, STH SOPR, LTH SOPR. Untuk estimate leverage ratio ini penggunaan leverage pada derivatif. Nah, pada saat ini berarti ada kenaikan ya. Kemarin itu sempat berada di 0,24 ya rasionya, sekarang itu ya mendekati pada angka yang sama dari angka yang kemarin. Nah, berarti penggunaan saat ini terhadap leverage itu cukup besar. Kita tinggal ngelihat aja berdasarkan nanti open interest dan juga funding rate. Kalau ternyata open interest dan juga funding rate-nya negatif, berarti untuk saat ini leverage digunakan untuk short selling.
Dan gue ingatkan kembali bahwa estimate leverage ratio tidak bisa dijadikan sebuah acuan bahwa harga itu akan dump atau pump. Ini akan menjadi sebuah acuan untuk kita bahwa harga itu akan cenderung lebih volatile bila mana para traders atau investor lebih cenderung berdagang di derivative market. Dan kalau untuk STHSOPR itu ada penurunan, sekarang itu di 0,9, berarti short shoulder menjual Bitcoin dengan keadaan rugi ya, karena kalau dia di atas 1 berarti dia keadaannya profit menjualnya, kalau dia di bawah 1 berarti dalam keadaan rugi. Short shoulder itu tadi 0,9, untuk long term shoulder itu dia 1,2, berarti untuk saat ini long term shoulder itu lebih cenderung profit dibanding short term shoulder. Dan kalau dari sini kita bisa melihat juga bahwa harga Bitcoin ini tidak juga overvalue dan juga belum undervalue. Kalau undervalue berarti berada di area hijau, ini adalah area akumulasi. Kalau di area merah berarti overvalue, harga berarti berada di top. Dan untuk saat ini matrix berada di tengah-tengah, berarti pasar itu masih netral, apakah harga cenderung ditekan turun atau harga itu cenderung ditekan naik. Nah, kalau untuk sementara waktu gue tidak menyarankan bagi para long term holder yang mengharapkan harga Bitcoin itu naik 100% untuk akumulasi pada harga saat ini. Karena kalau teman-teman mau jangka panjang ya, at least kayak setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun gitu ya, berarti teman-teman harus melihat MVRV itu berada pada area undervalue atau ruang akumulasi berwarna hijau ini. Dan kita lihat barusan bahwa estimate leverage ratio itu naik, kita lihat berdasarkan open interest sekarang. Dan kalau kita lihat open interest terakhir kan 14 billion ya, sementara kalau kita lihat saat ini memang ada penurunan pembukaan kontrak berjangka untuk long buy, dan untuk saat ini memang menurun, berarti short selling itu lebih besar saat ini di derivative market. Nah, nanti kita lihat berdasarkan funding rate, kalau funding rate itu negatif, nah sekarang kan kita bisa melihat ya 0,02 ada penurunan funding rate, berarti memang betul saat ini trader atau investor yang berdagang pada derivatif masih cenderung short selling dibanding longing. Cuma kalau dia berada di area negatif nanti berwarna merah, itu kita harus hati-hati, waspada, berarti ada dump kelanjutan yang menyebabkan harga itu tekan sangat dalam. Dan untuk saat ini teman-teman bisa fokus pada time frame 1H. Nah, teman-teman di time frame 1H sebenarnya RSI dan juga MACD ini kan sudah negatif ya. RSI sudah tampak memberikan sinyal divergence karena di sini sudah ada lower high dan lower low. Nah, gini ya jadinya. Tinggal kita melihat aja golden cross itu naik di atas angka 50. Kalau dia naik di atas angka 50, maka besar kemungkinannya harga Bitcoin itu reversal. Nah, sekarang kan pertanyaannya apakah harga Bitcoin itu cenderung lagi kembali turun atau tidak. Nah, yang kita perlu perhatikan itu berdasarkan skenario yang sudah kita bahas kemarin, guys. Kemarin itu kan kita membahas penurunan di sini apakah dia double combo atau ternyata dia triple. Yang kita bisa lihat bahwa sekarang berarti triple ya. Ini adalah triple tree tapi yang zigzag. Kalau kita lihat berdasarkan time frame kecil, basically ini adalah impulse. Ada 5 gelombang, di sini ada 3 gelombang. Jadi ini 5, 3, 5, di sini 3, lalu kembali lagi 5. Sekarang kita harus menghitungkan kenaikannya itu 3, 5 dan 3. Nah, yang kita perlu perhatikan berarti ada di sini. Ini kan dia berarti udah diagonal ya 1, 2, 3, 4 dan 5. Maka ini adalah A, B dan C. Nah, dari sini gue expect sebenarnya Bitcoin itu menurun sampai dengan level support 42.100. Teman-teman tinggal tarik aja Fibonacci dari low yang ada di sini nomor 5 sampai dengan high-nya, cari Fibonacci 786, 886 sebagai entry point nantinya 42.200, 42.100 dengan target kenaikan. Teman-teman bisa tarik dari sini ke sini, ini adalah X dan A-nya, dan taruh di sini sebagai target price, maka besar kemungkinan harga Bitcoin itu hit target 42.400-an. Lumayan lah ya, mendapat berapa persen, 0,80, tinggal disesuaikan berdasarkan leverage kalau memang teman-teman berdagang di derivatif. Kalau di spot ya sesuaikan berdasarkan marginnya. Gue expect bahwa Bitcoin itu kan tidak broken dari level supportan di sini karena pada smaller time frame pun ada bullish divergence ya pada time frame 1 jam barusan. Jadi gue expect bahwa ini adalah 1 dan 2 ya guys, karena 1 dan 2 itu dia tidak boleh broken dari 764 dan
854, sorry. Gue ingatnya jadi 864. Nah, teman-teman 786 dan 886 ini nanti teman-teman bisa ganti menjadi 764 dan 854 ya. Karena korektif 2 itu dia tidak boleh broken support 764 dan juga 854. Nah, nanti kita tinggal hitungkan kenaikan tiganya itu berdasarkan Fibonacci retracement, tinggal tarik Fibonacci aja dari sini gitu ya. Sampai dengan low sini ya, cari Fibonacci 1618 dan juga Fibonacci 2 sebagai target price kedua. Ini adalah impulsif tiganya. Jadi dari 2 ke 3 itu kan more bullish dan 2 dan 1 gitu ya. Jadi 1, 2, 3 dan 4, maka nanti adakan 5 gitu. 5 kita sesuaikan aja berdasarkan level resistance-nya nanti di mana. Cuman tetap ya guys, harus maintain stop loss-nya karena memang tekanan saat ini masih short selling. Jadi kalau teman-teman memang ragu untuk entry saat ini ya tinggal nunggu aja apakah pada level ini itu membuat sebuah triangle. Tapi mudah-mudahan sih ya tidak menurun drastis gitu ya. Kalau menurun drastis berarti di sini nanti ada 1 2 3 4 dan 5 lagi. Cuma kalau lihat berdasarkan perhitungan daily time frame sih ya, ini worst case skenario nya ya. Gue nggak expect sebenarnya harga itu menurun di bawah 41 ribuan. Cuma kalau dia broken dari level support yang ada di sini di harga 42 ribuan, maka teman-teman bisa tarik Fibonacci dari low yang ada di sini ya. Di sini sampai dengan high-nya berapa. Nah, teman-teman bisa cari Fibonacci 0,5 dulu boleh sama Fibonacci 0,6. Nah, kalau ternyata broken 05 dan 06-nya, teman-teman bisa fokus ke 786 dan 886 sebagai target price penurunan pada harga 36.300. Kalau kita lihat kan 786 itu ada level support jauh, potensially kalau memang harga menurun broken dari median di sini berarti penurunan sampai dengan 786 Fibonacci. Dan kembali lagi gue ingatkan bahwa gue nggak expect ya harga Bitcoin itu menurun ke 786 886 Fibonacci. Karena potensinya kalau dia menurun sini, nah berarti ini adalah area testing. Ini berarti adalah apa nih, rising wedge berarti ya. Ini rising wedge berarti ini area testing Fibonacci 06, Fibonacci 05. Berarti nanti kita jemputannya bisa aja weekly time frame, bisa di EMA 250 pada harga 23-24 lah ya. Jadi median ini gua harap bisa menjadi level support agar Bitcoin bisa reclaim ya ke harga yang lebih tinggi. Karena kalau gue hitung berdasarkan perspektif gua kan kita masih menghitungkan bahwa ini adalah wave 4 kan. 1 2 3 dan 4 sekarang berarti kan testing pada wave 1. Berarti ini masih valid lah ya menjadi level support karena belum broken dari wave resisten atau support wave satunya. Nah, maka kenaikan sekali lagi itu masih ada. Kalau untuk wave 5 itu bisa saja Fibonacci 1236 atau juga Fibonacci 1618 dari low yang ada di sini. Tinggal nanti kita lihat aja apakah ada reversal. Kalau dia ternyata ada reversal karena time frame 1H kan tadi ada bullish divergence ya. Nah, teman-teman tinggal aktifkan aja wave 5 4 dan 5 itu 1236 dan 1618 di harga 52 ribuan. Pada harga 52.000 ini adalah level resisten pas banget pada shadows. Kalau kemarin kita hitung-hitung kan di sini tarik Fibonacci dari sini, terus kemarin di mana ya kisaran harga sekian lah 113 kan 1618-nya ada di sini gitu ya. 1618 ada di sini. Dan sekarang kalau kita hitung berdasarkan lowest yang ada di sini Fibonacci 1618 pas berada di shadow di sini berarti di level resisten. Ya mudah-mudahan ada potensi harga itu bergerak ke 52 ribuan. Jadi at least buat teman-teman yang masih pegang barang di harga 37.000 38.000 entry point kita kemarin ya harus maintain stop loss plus gitu ya pada wave nomor 2 di sini. Setidaknya teman-teman masih ada profit 8% lah gitu untuk kunci kan. Atau mungkin teman-teman udah TP di 3 terus ngambil kesempatan di wave 4, tunggu nanti ada reversal atau ntar ada sinyal untuk mendapatkan kenaikan itu sampai dengan 52.000 lumayan kan 23%-an. Ya mudah-mudahan impulsif 1 2 3 4 dan 5 ini bisa terrealisasi ya, karena kalau kita lihat berdasarkan ini pun ya potensi memang broadening sih. Nah ini ya, ini mudah-mudahan sih bisa menjadi leading diagonal di saat nanti kelima terus broken support. Jadi ntar seperti ini ya,
Nah 5 terus nanti dia broken supportnya, terus dia fake out bisa jadi leading diagonal. Ya ini masih jadi ilustrasi aja sih, bayang-bayang aja buat gua. Ya mudah-mudahan harga itu bisa bergerak naik. Kalau kita lihat memang kan nih gue expect-nya adalah diagonal karena ini membentuk sebuah broadening wedge. Oke, thank you very much buat teman-teman yang sudah menonton sampai dengan selesai. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah bergabung di grup Telegram. Aduh, really appreciate it. Gue Fahim Muhammad. Kalian jangan sakit-sakit, sehat terus karena sehat itu mahal. I'll see you guys on the next video. Peace out.